Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Devriza Ilham Pamungkas, NPM 2001070009. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi pasar yang mana merupakan tugas dari mata kuliah media pembelajaran tentang pembelajaran melalui Jamboard, yang mana materi yang akan saya sampaikan yaitu materi tentang pasar. Jadi yang akan kita pelajari yaitu tentang pengertian pasar, kemudian ciri-ciri, fungsi dan manfaat, serta jenis-jenis pasar. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian pasar. Secara umum, pasar merupakan tempat terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli barang atau jasa. Pengertian pasar adalah suatu daerah, tempat, wilayah, atau area tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi pertukaran barang atau perdagangan dengan alat tukar yang sah. Kemudian beberapa ahli juga menjelaskan, yaitu William J. Stanton berpendapat bahwa pengertian pasar adalah sekumpulan orang yang memiliki keinginan untuk puas, uang yang digunakan untuk berbelanja, serta memiliki kemauan untuk membelanjakan uang tersebut. Menurut Handir Marufah, pasar merupakan ruang para penjual dan pembeli bertemu. Di sana ada permintaan penawaran antara penjual dan pembeli, kemudian juga terjadi transaksi jual beli. Selanjutnya yaitu ciri-ciri, fungsi dan manfaat pasar. Ciri-ciri pasar yaitu terjadinya transaksi jual beli, ada barang atau jasa yang diperjualbelikan, kemudian ada alat tukar, ada transaksi antara penjual dan pembeli, dan kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak. Fungsi pasar terdiri dari 3, yaitu fungsi distribusi, fungsi pembentukan harga, dan fungsi promosi. Sebagai fungsi distribusi, pasar sebagai alat distribusi berfungsi mendekatkan jarak antara konsumen dengan produsen dalam melakukan transaksi. Fungsi pembentukan harga, yakni sebelum terjadi transaksi jual beli antara penjual dan pembeli sebenarnya telah terjadi proses tawar-menawar. Dalam proses tersebut, keinginan kedua pihak digabungkan untuk menentukan harga kesepakatan atau harga pasar. Setelah mereka sepakat, barulah terjadi transaksi jual beli. Fungsi promosi ditujukan agar produk yang dihasilkan dapat laku di pasaran. Langkah yang harus dilakukan ialah dengan mengenalkannya secara luas kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu manfaat pasar. Manfaat pasar antara lain omset pedagang akan meningkat, meningkatkan pendapatan asli daerah, memberikan tempat bagi tenaga kerja, dan barang yang dijual berkualitas. Jenis-jenis pasar. Berdasarkan bentuk kegiatannya, pasar dibedakan menjadi 2, yaitu pasar nyata dan pasar abstrak. Pasar nyata merupakan sebuah pasar di mana terdapat berbagai jenis barang yang diperjualbelikan serta dibeli oleh pembeli. Contoh dari pasar nyata ialah pasar swalayan dan pasar tradisional. Pasar abstrak merupakan pasar di mana terdapat para pedagang yang tidak menawar berbagai jenis barang yang dijual serta tidak membeli secara langsung, namun hanya menggunakan surat dagang saja. Contoh dari pasar abstrak adalah pasar online, pasar modal, pasar valuta asing, dan pasar saham. Sedangkan berdasarkan jenis transaksinya dibedakan menjadi 2, yaitu pasar tradisional, pasar yang sifatnya tradisional di mana para pembeli dan penjual dapat saling tawar-menawar secara langsung. Lalu pasar modern, pasar yang sifatnya modern di mana terdapat berbagai macam barang diperjualbelikan dengan harga yang sudah pas dan dengan layanan sendiri. Tempat berlangsungnya pasar modern adalah di plaza, mall, dan tempat-tempat lainnya. Lalu pasar berdasarkan jenis barang, yaitu ada pasar barang konsumsi dan pasar sumber daya produksi. Pasar barang konsumsi merupakan pasar yang memperjualbelikan berbagai jenis barang yang dapat dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan hidup.
Lalu pasar sumber daya produksi merupakan suatu pasar yang memperjualbelikan tentang faktor-faktor produksi, contohnya tenaga kerja, mesin-mesin, dan tenaga ahli. Kemudian berdasarkan jenis waktu, ada pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, pasar tahunan, dan pasar temporer. Pasar harian seperti namanya, pasar ini menjual berbagai jenis barang kebutuhan konsumsi dan juga bahan-bahan mentah. Lalu pasar mingguan dilakukan setiap seminggu sekali. Pasar bulanan biasanya pembeli di pasar tersebut membeli barang-barang tertentu kemudian dijual kembali. Contoh pasar bulanan adalah pasar hewan. Pasar tahunan, contoh pasar tahunan yaitu pameran pembangunan, pekan raya, dan lain sebagainya. Pasar temporer ialah pasar yang diselenggarakan pada waktu tertentu, serta pasar temporer dapat terjadi secara tidak rutin. Umumnya, pasar temporer dibuka guna merayakan peristiwa tertentu. Contohnya yaitu adalah bazar. Lalu berdasarkan keluasan distribusi, yaitu ada pasar daerah. Pasar daerah ialah suatu pasar yang membeli dan menjual produk di dalam satu daerah produk tersebut dihasilkan. Dapat dikatakan bahwa pasar daerah melayani permintaan serta penawaran dalam satu daerah. Pasar lokal merupakan pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu kota tempat produksi tersebut dihasilkan. Dapat juga dikatakan pasar lokal melayani permintaan serta penawaran hanya dalam satu kota. Pasar nasional merupakan pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu negara. Dapat juga dikatakan pasar nasional melayani permintaan serta penjualan dari dalam negeri. Pasar internasional merupakan suatu pasar yang membeli dan menjual produk dari berbagai negara. Dapat juga dikatakan luas jangkauan dari pasar tersebut adalah seluruh dunia. Baik, mungkin itu materi yang saya sampaikan. Maaf apabila ada salah kata serta materi yang disampaikan kurang jelas, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.